Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman ya, kita bertemu lagi setelah kemarin. Alhamdulillah kita sudah melewati 2 sesi yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh Bapak Dr. Farid ya, dan juga satu materi juga yang tak kalah penting hari ini ya, dari Ustadz Arifin, di mana beliau juga adalah guru kami di Pusat Studi Al-Quran. Nah, tema pagi ini tak kalah menarik dengan dua tema yang sudah kita lalui kemarin, teman-teman ya. Hari ini insya Allah Ustadz Arifin akan membawakan tema mengenai menggali makna Al-Quran. Wah, dari temanya sudah menarik banget ya, menggali makna Al-Quran. Kenapa sih makna Al-Quran itu harus digali? Ya, ketika kita melakukan penggalian atau eksplorasi, berarti ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Kita semua tahu ya, bahwa Al-Quran turun dengan berbahasa Arab. Ya, bukan bahasa kita sebagai orang Indonesia, namun demikian karena turun di Arab, maka Al-Quran dengan berbahasa Arab. Namun uniknya adalah, ya, walaupun Al-Quran turun di ranah Arab, gitu, bahasa Al-Quran sangat jauh berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab kala itu. Oleh karenanya, kita hari ini akan mengupas lebih dalam ya mengenai makna Al-Quran, dan karena pembedanya itulah ya yang membuat Al-Quran berbeda kan. Al-Quran ini adalah kalamullah, ya, firman-firman Allah yang pasti sempurna. Oleh karenanya setiap bahasa mempunyai keunikan tersendiri, ya. Oke, lalu apa sih keunikan Al-Quran? Nah, kita akan belajar sama-sama dengan Ustadz Arifin yang pagi hari ini sudah bersama kita semua. Teman-teman tolong fokus ya, siapkan alat tulis ya. Kalau ada poin-poin penting harus dicatat dan siapkan pertanyaan juga. Baik, ya kami persilakan dengan segala hormat kepada Ustadz Arifin. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur tentu saja kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu bertatap maya pada pagi hari ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan insyaallah. Dan ini menariknya masa pandemi kita bisa tetap maya seperti ini, tidak banyak waktu yang terbuang. Bayangkan kalau umpamanya di hari-hari biasa, mungkin saya masih dalam perjalanan, masih macet, masih macam-macam, tapi ini 8.30 tank kita sudah siap semuanya di tempat masing-masing. Karena itu tetap harus kita syukur ya, keadaan apapun tetap ada positifnya, ada baiknya. Tema yang kita bicarakan, kita diskusikan pada pagi ini terkait dengan makna Al-Quran. Saya ingin ngasih pengantar sedikit bahwa bukan cuma bahasa Al-Quran atau bahasa Arab yang sebenarnya punya keunikan makna, ya, bahasa apapun ya ada keunikan maknanya. Dan satu kata tertentu walaupun punya makna yang mirip terkadang tidak bisa digunakan menggantikan kata yang lain. Contoh umpamanya dalam bahasa Indonesia saja kita ada kata ayah, ada kata bapak, sama ya, kira-kira ayah dan bapak itu kan sama ya, sama-sama orang tua laki-laki gitu, orang tua yang laki-laki itu ayah, ayah dan bapak gitu. Banyak kesamaan, tapi juga ternyata dalam penggunaannya itu ada kekhasan masing-masing di mana kata yang satu tidak bisa menggantikan kata yang lain. Contoh sederhananya ketika kita mempersilakan orang umpamanya kami persilakan kepada Bapak Direktur PSK untuk maju ke depan. Itu kita bisa terima. Tapi ketika kita mengatakan kami persilakan kepada Ayah Direktur PSK untuk maju ke depan, kita nggak bisa terima itu. Masyarakat tidak bisa menerima kalimat itu. Padahal ayah dan bapak tadi kita sepakati sama, gitu. Tapi dalam penggunaannya ternyata ada kekhasan masing-masing. Nah, dalam bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran, penggunaan yang seperti itu sangat teliti, gitu ya, sangat
sangat boleh dibilang sangat ya sangat teliti dan sangat sangat tepat gitu, sehingga kita tidak bisa sembarang menyamakan antara walidain dengan abawain di dalam Al-Qur'an. Ada walidain kan di dalam Al-Qur'an ya, wabil walidaini ihsana, itu ada dalam Al-Qur'an. Tapi juga ada abawain. Abawain itu bentuk musanna atau penggabungan dari bapak dan ibu. Walidain juga penggabungan bapak dan ibu. Tetapi tidak bisa kita menggantikan kata walidain dengan abawain. Pada ayat yang menggunakan walidain tidak bisa digunakan kata abawain dan sebaliknya, karena masing-masing punya penggunaannya sendiri-sendiri. Itu saya kira yang sebagai pengantar yang perlu kita ketahui gitu ya. Slide-nya bisa saya buka sendiri atau dari Pak Agus. Kalau dari sini akan saya share ya. Di mana share-nya ini? Tunggu. Sudah bisa sama Pak Arifin, sudah jadi co-host. Silakan Pak Arifin jika mau share screen. Sebentar. Di mana share itu ada di mana? Oh ini, share screen. Oke. Oke itu ya? Ya, terlihat Pak. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Ya kita masuk dulu, kita ke ini dulu. Nah, itu ya tadi ada keunikan-keunikan. Yang pertama kita harus sadar sepenuhnya, apalagi kita ini di kampus Islam ya, UIN IAIN, itu terkadang kita sering mendengar kritikan orang terhadap bahasa Arab. Kenapa sih Al-Quran pakai bahasa Arab gitu? Padahal Allah atau agama Islam itu diturunkan, termasuk Al-Quran tentu saja, untuk seluruh umat manusia. Itu kan pertanyaan, boleh dibilang pertanyaan bodoh gitu. Terus mau kamu bahasa apa? Gitu. Jadi maunya dalam Al-Quran itu ada bahasa Sunda, Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jerman, campur Jepang. Itu kan pertanyaan bodoh. Pastilah walaupun agama ini, walaupun Al-Quran ini diturunkan untuk semua umat manusia di dunia dari dulu sampai yang akan datang, tetap saja harus ada satu bahasa yang mewakili. Itu tidak bisa semua bahasa gitu. Nah, satu bahasa yang mewakili itu dipilihlah bahasa Arab, gitu, bahasa Arab. Karena memang Nabi berasal dari bangsa Arab, kemudian bahasa masyarakat itu bahasa Arab, dan yang lebih lagi sebetulnya lebih dari itu, bahwa bahasa Arab memang memiliki keunikan-keunikan yang banyak yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam itu kalau muncul lagi, apalagi itu muncul dari mahasiswa UIN IAIN, saya kira sangat tidak tepat gitu ya. Kenapa harus bahasa Arab gitu? Terus maunya apa? Maunya Inggris, maunya Jerman, gitu, maunya Jepang. Ya tidak begitu ya. Jadi justru kita terima gitu bahwa bahasa Al-Quran menggunakan bahasa Arab itu kita terima sebagai sebuah bentuk yang jadi, tinggal kita mencari keunikan atau kelebihan bahasa Arab itu sehingga digunakan oleh Al-Quran, bukan kemudian kenapa tidak bahasa Jepang, kenapa tidak bahasa Jerman gitu. Itu ya saya kira yang perlu, karena orang-orang yang nyeleneh selalu saja ada di setiap zaman, di setiap masa. Tapi kita berharap yang nyeleneh itu bukan dari kita. Ya, silakan aja dari orang lain nyeleneh, silakan, tapi jangan dari kita. Nah, bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran, meskipun bahasa Al-Quran itu bahasa Arab, tetapi tetap juga harus perlu kita ingat bahwa karena yang mengucapkan kata-kata yang kemudian dirangkum menjadi mushaf Al-Quran ini adalah Allah, Tuhan, tentu saja cakupan maknanya ataupun pilihan katanya, diksi-diksinya, itu berbeda dengan yang digunakan oleh masyarakat Arab saat itu. Ya perbedaannya jelas karena yang menggunakannya sudah beda. Yang satu manusia, yang satu Tuhan. Tuhan dan manusia tidak bisa disamakan.
Nah, karena itu kita bisa melihat bahwa bahasa-bahasa kasar, ya, kata-kata kasar yang digunakan oleh manusia atau kata-kata tabu gitu, yang oleh manusia kadang-kadang kita dengar itu sama sekali tidak kita temukan di dalam Al-Quran. Bahkan ketika Al-Quran berbicara soal hubungan yang sangat pribadi sekalipun antara suami dan istri, kita tidak menemukan, tidak merasakan ungkapan yang digunakan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang apa ya, menjijikkan atau sebaliknya mendorong nafsu. Tidak. Berbeda dengan bahasa manusia ketika berbicara tentang hubungan suami istri itu, ya ada saja muatan-muatan yang mendorong nafsu, ya, ada muatan-muatan yang menjijikkan, ada muatan-muatan yang macam-macam. Namanya saja manusia memiliki kekurangan-kekurangan. Tetapi di dalam Al-Quran tidak. Makanya ada kata, umpamanya penggunaan kata taghasya. Taghasya itu sebetulnya bahasa yang umum, artinya masuk. Malam berganti siang pada pagi hari, atau sore juga siang berganti menjadi malam, itu diungkapkan dengan kata taghasya juga, masuk gitu. Jadi ketika kata yang umum itu yang digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan hubungan pribadi antara suami dan istri, itu ketika membacanya kita tetap saja tidak muncul perasaan kita bahwa ini kok persoalan sepele seperti ini, kok persoalan hubungan suami istri kok dibicarakan. Nah, karena kata yang digunakan sangat istimewa, tidak seperti kata-kata manusia. Nah, begitu pula dalam umpamanya umpatan-umpatan. Umpamanya kita temukan dalam surat Luqman, ya. Fala taqul lahuma uffin. Gitu. Itu juga ungkapan atau diksi yang sangat umum gitu. Kira-kira boleh ada satu yang angkat tangan yang menjawabnya. Kira-kira itu kalian memahaminya apa? Kira-kira coba yang bisa angkat silakan. Ya, teman-teman. Teman-teman Ada boleh. pertanyaan dari Ustadz Arifin. Silakan. Ya, wala taqul lahuma uffin. Itu kalian memahaminya apa? Boleh angkat tangan 1, 2. Silakan yang tahu jawabannya. Biar saya tahu. Oke. Oh, belum tahu. Oke. Husnul ada. Khotim. Ada Ustadz. Ada, silakan. 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 Ufin itu dipakai kalau padanannya susah sih didapati, tapi mungkin mirip-mirip seperti kita mengatakan begitu. Ketika membentak atau tidak, ya membentak seperti itu. Ya, bisa ini juga memang dialami oleh banyak kesulitan seperti ini dialami oleh tim penerjemah Al-Quran ketika merevisi terjemahan itu. Perdebatan, diskusi tentang ini cukup panjang. Bisa 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 apa namanya, bahkan sekedar itu juga itu termasuk umpamanya kan, ketika orang tua meminta kita tolong ke warung sebentar deh nih beli apa namanya garam, ibu di dapur sudah kehabisan garam umpamanya. Nah, kita mengatakan sekedar begitu kan, itu udah termasuk gitu. Nah, dipilihnya kata walaupun dalam bahasa sehari-hari masyarakat Arab banyak kata lain yang bermakna itu, ya, tapi dipilihnya kata itu untuk mewakili semua ungkapan yang jelek gitu, semua ungkapan yang jelek, yang buruk, yang berlaku bisa dari dulu, bisa sampai sekarang, sampai yang akan datang, kata itu masih tetap bermakna buruk. Tetapi terdengarnya pun tidak seburuk ketika kita mendengar dari orang biasa, mendengar dari manusia, atau dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang lain gitu. Jadi banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran, pilihan kata walaupun diambil dari bahasa Arab yang digunakan oleh masyarakat Arab, tetapi kata-kata yang dipilihnya sudah sedemikian rupa mewakili kemahaagungan Tuhannya yang menciptakan atau yang mengeluarkan kata-kata itu,
keagungan Al-Qur'annya dan seterusnya gitu. Jadi itu posisi ini harus kita perjelas terlebih dahulu di awal. Nah, penjelasan kedua dari mengapa Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab padahal yang diajak bicara adalah masyarakat umum gitu ya, masyarakat umum atau manusia. Kenapa manusia atau kenapa Tuhan menggunakan bahasa yang digunakan manusia gitu, padahal Tuhan itu tidak terjangkau gitu. Nah, itu juga pertanyaan yang sebetulnya bisa kita balik lagi, terus maunya gimana, mau bahasa Tuhan kalau memang Tuhan tidak terjangkau, lalu kan memang betul ya, kita paham, kita sadari bahwa Tuhan itu maha tinggi, maha mulia, maha agung, kita tidak bisa menjangkau hakikat Tuhan. Tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Gitu. Pak Quraish Shihab dalam banyak kesempatan juga ada di beberapa buku beliau itu menjelaskan sederhana saja. Ketika kita mau memberi makan kucing umpamanya, kita nggak bisa ngerti bahasa kucing gitu. Kucing nggak bisa ngerti bahasa kita. Tapi ada ada yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk dimengerti oleh kucing. Nah, kita mengucapkan simbol-simbol yang biasa digunakan oleh kucing gitu. Kita itu adalah bahasa yang dimengerti oleh kucing untuk datang kepada kita. Ayam begitu, kita menggunakan bahasa ker 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 itu supaya ayam datang. Dan prakteknya nyatanya memang dengan menggunakan bahasa seperti itu, binatang-binatang itu mengerti. Nah, ibaratnya begitulah, Tuhan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Kalau Tuhan menggunakan bahasanya, tidak ada orang bisa mengerti karena Allah tidak terjangkau. Gitu. Allah maha segala-galanya, tidak terjangkau. Nah, itulah mengapa harus menggunakan bahasa manusia. Apalagi nabinya manusia, nabinya bukan malaikat, gitu. Nabinya juga berasal dari manusia yang dikenal oleh masyarakatnya pada masa turun, sehingga tidak ada alasan bahwa Tuhan menggunakan bahasanya sendiri, tidak akan bisa dimengerti. Gitu. Nah, yang kedua, poin kedua tentang keunikan bahasa Arab ini, bisa kita lihat juga bahwa dia merupakan bahasa istiqaq, lughatul istiqaq. Istiqaq itu artinya dari satu akar kata bisa terbentuk banyak kata baru. Makanya dalam bahasa kontemporer sekalipun sampai sekarang itu benda-benda yang baru, produk-produk teknologi yang baru yang dulu pada masa Al-Quran atau pada masa bangsa Arab kuno itu tidak ada, itu tetap menggunakan kata yang ada akarnya, ada padanannya dengan yang dulu. Telepon umpamanya, apa telepon itu bahasa Arab? Telepon itu kan hatif. Orang Arab nyebut telepon itu hatif. Hatif itu ternyata itu diambil dari apa? Dari kata hatafa yahtifu. Dulu orang Arab sampai sekarang ya menggunakan kata hatafa yahtifu itu untuk berteriak. Umpamanya kita yang ada jarak agak berjauhan, kalau kita ngomong biasa begini nggak dengar, kita lalu gini, oh sini. Nah, itu namanya hatafa yahtifu. Nah, karena berbicara melalui telepon itu biasanya terjadi antara dua orang atau lebih yang jaraknya berjauhan. Kalau berdekatan kan tidak pakai telepon. Nah, sehingga ada kesamaan di situ. Lalu orang Arab menyebut telepon sebagai hatif, gitu. Jadi diambil makna kesamaannya. Kalau kita kan bahasa Indonesia asal umumnya gitu, asal ambil. Orang Barat nyebut telepon, telepon. Orang nyebut handphone, kita nyebut handphone pula. Komputer, orang Barat nyebut komputer, kita ambil mentah-mentah menjadi komputer juga. Orang Arab enggak, bahasa Arab enggak. Komputer itu bukan komputer bahasa Arab. Hasub. Dilihat dulu makna dasarnya apa sih dari komputer itu. Nah, komputer adalah dari kata compute kan. Compute itu artinya menghitung, mengolah data. Nah, lalu orang Arab begitu, oh kalau menghitung, kita udah punya bahasa kita, bahasa Arab yang menghitung. Hasaba yahsibu. Itu ya. Hasaba yahsubu. Berarti, oh kita buat aja satu kata baru yang dari akar kata ini. Menjadi hasub.
Jadi banyak sekali kata-kata modern, temuan-temuan baru yang kalau diarabkan itu menjadi ada rujukannya. Kalau kita susah mencari rujukan telepon ke dalam bahasa Indonesia itu susah. Karena kita menyerapnya mentah-mentah begitu. Mentah-mentah dari luar ambil, mentah-mentah dari luar ambil gitu. Itu. Nah, karena itu terus ini menjadi ini juga dalam bahasa Arab itu menjadi apa namanya? Banyak sekali tesaurus. Tesaurus ngerti ya? Tesaurus itu artinya padanan kata gitu. Dan sangat bergantung pada konteks. Nih, bahasa Arab itu sangat bergantung pada konteks. Dalam konteks A kata B mengandung makna C, tapi dalam konteks D kata yang sama mengandung makna yang berbeda. Nah, tapi semuanya itu masih bisa saling terhubung, ada ikatan. Nah, contohnya ini bisa kita lihat yang saya tuliskan di sini. Ada kata atila, atil itu secara bahasa awal mulanya atau dasarnya itu artinya tidak berfungsi. Nah, karena itu terus dibuat kata baru yang dari asal kata yang seperti ini. Kita mengenal ada kata utlah. Utlah itu libur. Tidak berfungsi dengan libur, gitu kan? Ada hubungannya nggak? Ada. Libur artinya tidak ada, kita tidak bekerja, kita tidak belajar secara formal, kita tidak ada hubungannya gitu. Tapi menarik gitu, enak dari satu kata, akar kata bisa terbentuk puluhan, mungkin bisa ratusan kata baru yang maknanya masih saling terhubung, gitu, saling terhubung. Nah, karena itu kemudian dari kata yang sama tadi itu ada kata utlah yang artinya libur, ada juga kata atil. Atil. Kan kalau kata kerjanya tadi atala atau atila, ya'tilu, fa'ilnya, ism fa'ilnya atil, artinya sesuatu yang tidak berfungsi. Nah, itu juga bisa bermakna pengangguran. Kalau dalam bahasa kontemporer sekarang ini, di koran-koran, media-media, coba baca apa namanya website bahasa Arab ya, Al Jazeera kah atau apa saja yang berbahasa Arab, akan kita temukan penggunaan kata atil bisa berarti pengangguran. Nah, tinggal lihat konteksnya. Itu dalam konteks sosial, konteks ekonomi umpamanya, karena ekonomi berkaitan dengan orang kerja, orang tidak bekerja, itu biasanya kata atil artinya adalah pengangguran. Tapi dalam konteks yang lain, seperti dalam contoh berikutnya, as-sayyarah atilah atau atlana, itu artinya mobil mogok, bukannya nganggur, bukannya apa. Tapi kita lihat ada kesamaan kan antara mogok, nganggur, libur tadi. Kesamaannya adalah semuanya tidak berfungsi, gitu. Mobil yang mogok ya tidak berfungsi, orang yang pengangguran ya tidak berfungsi, seharusnya dia bisa bekerja kok tidak memfungsikan dirinya untuk bekerja, gitu. Nanti juga ada kata qala yang artinya berkata, tapi kok kemudian ada mukawil artinya kontraktor, sepertinya kan jauh, gitu ya. Coba apa hubungannya kira-kira ini? Hubungan antara berkata dengan kontraktor. Gimana hubungannya? Ada yang bisa menjelaskan? Kan sama itu kata qala, kemudian ada mukawil, akarnya sama itu. Qala kan ada qaf, waw, lam. Di sini menjadi alif. Mukawil juga ada qaf, waw, lam. Tapi yang qala artinya berkata, yang mukawil artinya kontraktor. Dalam bahasa kita itu antara berkata dan kontraktor itu hubungannya di mana? Ada nggak? Kira-kira nih. Jauh, ya, jauh ya. Tadi Husnul Khotim tunjuk tangan, silakan. Ya. Ada yang mau jawab? Ya, Ustaz. Oh iya, silakan. Qala itu asal kata dasarnya itu bergerak, makanya jadi berkata karena bibir yang bergerak. Selanjutnya mukawil itu kontraktor karena dengan mereka itu pekerjaan bangunan itu bisa bergerak. Nah, iya. Itu qala qawala artinya bergerak. Jadi orang kalau tidak mengerti akar kata, ya, kita kalau tidak mengerti akar kata itu akan susah menghubungkan kata-kata yang mirip atau yang berasal dari akar yang sama. Gitu. Nah, kekeliruan banyak orang Indonesia yang sudah belajar bahasa Arab
kemudian memahami Al-Quran dengan bahasa Arab yang dia miliki itu, kekeliruannya antara lain dia di situ. Tidak berupaya mencari akar kata dulu, lalu menghubungkan akar kata itu dengan kata yang dia pahami, sehingga mengartikannya sebatas yang dia pahami dari kata yang sebelumnya, tidak mencari hubungan akar katanya gitu. Jadi qawala memang salah satu arti dasarnya adalah bergerak. Berkata disebut qala karena bibir bergerak, lidah bergerak gitu. Sehingga qawala yuqawilu itu juga artinya menggerakkan bahan bangunan dari bawah ke atas, menyusun menjadi tembok, menjadi dan lain-lain. Nah, itu dianggap diartikan sebagai kontraktor, sehingga terbentuklah kata baru orang Arab muqawil. Dulu juga waktu awal-awal belajar bahasa Arab, ketika menemukan kata muqawil, bingung juga, ini apa maksudnya ini muqawil kok bisa jadi kontraktor gitu. Ya ternyata di situ. Termasuk tadi menghitung hasabah menjadi hasub komputer. Ya. Itu nanti contoh lain bisa kita perpanjang dalam diskusi atau bisa kita cari nanti. Berikutnya keunikan bahasa Arab ini ada hubungan makna antara kata-kata yang terbentuk dari akar yang sama. Jadi hubungan makna bukan hanya tadi pengangguran, kemudian mogok, kemudian libur, akar katanya sama, ain, ta, dan lam. Tapi hubungan itu tetap masih ada bahkan ketika susunan huruf-huruf itu berubah. Coba di sini contohnya ada ilmun, ain duluan di situ kan, ain, lam, mim. Dengan amalun, ain, mim, lam. Huruf-huruf dasarnya sama kan? 3 huruf, ada ain, ada lam, ada mim. Hanya bedanya yang ilm itu ain, lam, mim, tapi yang amal ain, mim, lam. Tapi ketiga-tiganya, ketiga huruf di masing-masing kata itu sama. Nah, walaupun sudah digeser-geser, ini kalau mau mengetahui rumus, bukan rumus sih, pembentukan kata yang dari akar kata yang sama dengan cara menggeser-geser huruf pertama, kedua, dan seterusnya. Kalian bisa baca karya Al-Khalil, Ahmad Al-Khalil, yang ini ya, yang pakar bahasa yang menyusun Kamus Al-Ain. Itu dia membolak-balik kata dengan meletakkan huruf pertama menjadi kedua, kedua menjadi ketiga, ketiga menjadi pertama, dan seterusnya. Lalu terbentuklah makna-makna baru. Nah, ini begitu. Ketika sudah digeser, huruf-hurufnya, susunannya bergeser, tapi tetap masih 3 huruf yang sama, ternyata itu pun masih memiliki hubungan. Ilm atau ilmu dengan amal tetap ada hubungan. Hubungannya ya jelas itu. Orang yang mempunyai ilmu harus mengamalkan ilmunya, atau sebaliknya orang yang mau berbuat, yang beramal harus berdasarkan pada ilmu gitu. Ada hubungan yang saling yang erat antara dua kata yang terbentuk dari huruf-huruf yang sama. Alamun juga begitu. Alam itu artinya kan penyakit atau penderitaan. Indi alam, indi alam itu artinya indi marad, saya punya penyakit. Terus ada kata amal, amalun dan alamun, sama-sama hurufnya, tapi susunannya, urutan huruf itu, letak huruf itu berbeda. Tapi masih ada hubungan gitu. Orang yang atau kita yang ingin mencapai amal itu selain harapan artinya cita-cita ya, harapan, cita-cita. Orang yang ingin mencapai amal atau cita-citanya itu tercapai, ya dia harus mau merasakan alam terlebih dahulu gitu ya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Ini juga gitu alam. Jadi banyak nanti akan kita temukan lagi kata-kata yang lain yang berhubungan antara dua kata yang berbeda tetapi berasal dari akar yang sama, namun urutan-urutan hurufnya itu berbeda. Begitu juga dengan ghafilah. Ghafilah, ghafilun. Itu artinya apa? Lalai kan? Kan sering kita dengar dalam salawat, kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Ghafil itu artinya lalai, lengah. Urutan hurufnya ghain, fa, lam. Tapi terus kita mendengar juga ada kata ghilaf, ada kata ghulf. Wa qalu qulubuna ghulf.
di dalam surat Al-Baqarah. Mereka mengatakan orang munafik ini ketika Al-Quran mengisahkan sikap orang munafik mengatakan qalu qulubuna ghulf. Mereka mengatakan hati kami tertutup. Nah, sekarang apa hubungannya tuh? Tertutup yang ghulf tadi, atau kita juga mengenal kata lain ghilaf. Ghilaf itu artinya sampul, ya kan? Atau amplop. Itu ghilaf. Sesuatu yang menutup. Apa hubungan antara ghilaf dengan menutup itu dan lalai? Pasti ada hubungannya, itu ada. Ya orang yang kalau sudah menutup diri, tidak terbuka, tidak mau menerima teguran, lama-lama menjadi lalai. Itu lama-lama menjadi lengah, ya. Karena ada peringatan ini dia abaikan, peringatan itu dia abaikan, ada lingkungan yang sebutnya membuat dia sadar dia abaikan, ya lama-lama dia memang menjadi abai betulan. Ada hubungannya semua itu. Ini terulang ya, ada alam dan amal lagi tadi sudah saya jelaskan. Ini saya siapkan ruang kosong di sini. Tadinya mau saya tambah contoh-contoh yang lain, tapi tidak cukup waktu. Silakan nanti ditambah sendiri. Nah, berikutnya keunikan bahasa Al-Quran dan bahasa Arab secara umum itu banyak penggunaan ism fa'il. Ism fa'il itu bentuk pelaku atau ism fa'il ya. Kita temukan yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi aneh gitu. Makanya waqala qailum minhum itu ada di surat Al-Kahfi. Qala qailum minhum. Qail apa artinya? Qail kan itu ism fa'il dari qala. Ya, qala yaqulu itu qaulan fahuwa qailun. Itu kalau secara harfiah kita terjemahkan seorang pengata, gitu kan, seorang pengata itu saya coret itunya karena tidak lazim kata itu digunakan ya, pengata saya garis tengah itu tidak lazim. Nah, kekeliruan kita lagi-lagi orang Indonesia dalam memahami teks-teks bahasa Arab, termasuk teks bahasa Arab Al-Quran itu ayat-ayat, itu memahami hal-hal yang semacam itu secara harfiah, lalu menerjemahkannya secara harfiah juga, sehingga ketika orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa Arab membaca teks Indonesianya, itu dia malah menjadi bingung sendiri. Gitu. Coba kita lihatlah terjemahan versi Kementerian Agama yang dulu-dulu itu, yang sebelum ada revisi tahun 2000 terakhir kalau nggak salah tahun 2000-an itu yang dulu-dulu itu susah dipahami karena para penerjemah, tim orang-orang yang terlibat dalam tim penerjemahan mushaf Al-Quran itu banyak yang sangat harfiah gitu. Mengapa mereka begitu? Karena mereka menganggap ini Al-Quran gitu. Ini Al-Quran yang kata-katanya, ayat-ayatnya adalah suci, firman Allah. Jadi nggak boleh kita sembarang ubah gitu dalam prinsip atau dalam benak mereka begitu. Sehingga qailun diterjemahkan pengata kadang-kadang atau hal-hal yang lainnya. Jadi ketika dibaca menjadi lucu. Atau strukturnya juga tidak mengikuti struktur bahasa Indonesia. Padahal terjemahan itu ditujukan untuk orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Kalau struktur bahasa Indonesianya hasil terjemahan itu mengikuti struktur Arab, kemudian dibaca oleh orang Indonesia yang tidak mengerti, itu malah timbul kesalahpahaman, dan itu sering terjadi dulu, ketidakmengertian tentang terjemahan-terjemahan itu. Seperti juga kemudian inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak bisa kita katakan sesungguhnya aku pembuat, karena ja'il itu ja'ala yaj'alu membuat. Ja'il ism fa'il adalah pembuat. Tidak bisa kita katakan sesungguhnya aku pembuat khalifah di muka bumi ini. Maknanya kurang dalam kalau kita hanya mengatakan itu, menerjemahkan seperti itu. Karena apa? Karena dalam bahasa Arab ism fa'il itu sering digunakan untuk sesuatu yang akan datang, yang hendak dilakukan. Contoh dalam bahasa sehari-hari ini digunakan di masyarakat Arab. Contoh nih, umpamanya kita lagi naik bis, ya, bis umum, kemudian kita mau turun. Karena mau turun, ketika bis sudah mendekat ke halte yang kita tuju itu, kita kan biasanya bangun dari kursi mendekat ke arah pintu untuk turun.
Nah, ketika kita berada di situ, itu sering sekali kondektur ataupun supir bisnya itu bertanya, "Antanazil?" gitu. Antanazil, nazil itu dari dari akar kata kan nazala yanzilu. Itu artinya kamu mau turun. Gitu. Apakah kamu mau turun? Kamu hendak turun? Jadi penggunaan kata hal antanazil ism fa'il itu digunakan untuk sesuatu yang hendak atau akan dilakukan. Jadi pertanyaannya bukan hal anta turidu antanzil, panjang banget. Hal anta turidu antanzil, kepanjangan. Tapi cukup dengan antanazil, gitu. Hal antanazil, apakah kamu mau turun? Gitu. Itu digunakan. Nah, karena itu kita juga sering ketika dalam bahasa sehari-hari, saya mau pergi sekarang, ana kharij, gitu. Saya mau keluar, saya mau ke ana kharij. Cukup kita katakan, nggak perlu kita katakan ana uridu an akhruja ilal, panjang sekali. Nah, itulah keunikannya bahasa Arab yang menggunakan kata atau isim fa'il untuk menandakan sesuatu yang akan dilakukan. Kita nggak punya struktur ini dalam bahasa Indonesia. Coba kalau umpamanya kita mengatakan saya mau keluar, saya mau pergi, bahasa Indonesia. Kita nggak mengatakan ya tetap saya akan pergi, nggak bisa kita katakan saya isim fa'il dari pergi itu. Susah karena tidak digunakan. Tapi dalam bahasa Arab ada gitu. Itu ya contoh-contoh penggunaan fa'il atau isim fa'il, qail, ja'il, banyak nanti kita temukan lagi dalam Al-Qur'an itu banyak. Yang artinya adalah hendak gitu. Maka tadi untuk ayat yang inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika ada orang memahami ayat itu artinya sesungguhnya aku adalah penjadi, pembuat, pencipta khalifah di muka bumi, itu bukannya salah. Betul bahwa Allah pencipta, pembuat khalifah di muka bumi. Betul, tapi dalam konteks ayat yang sedang kita baca, konteks ketika Allah mengatakan itu di surga dulu, itu artinya adalah bahwa aku hendak melakukan gitu. Aku hendak menciptakan, aku hendak menjadikan khalifah. Karena konteks saat itu belum lagi ada manusia, yang ada baru malaikat, jin, ya, manusia belum tercipta. Jadi harus, dari keharusan harus diartikan sebagai hendak atau akan. Nah, keunikan berikutnya ada i'rab. Ya, i'rab ini memang sesuatu yang kadang-kadang jadi momok juga dulu di pesantren. Teman-teman adik-adik yang mungkin pernah di pesantren, sebagian merasakan apa yang pernah saya rasakan mungkin, bahwa ini salah satu dulu saya pribadi, ini mata pelajaran i'rab ini yang tidak menarik buat saya gitu. Karena kita harus harus mengurai gitu, harus mengurai ya. Wa alamatu dhammihi dan seterusnya itu ya, wa alamatu nasbihi, yang begitu-begitu. Tetapi ya itulah kekhasan bahasa Arab, bunyi akhir dari satu kata atau satu kalimat itu sangat menentukan artinya. Gitu. Jadi walaupun tidak ada baris, tidak ada kasroh, apalagi dulu pada masa awal turunnya Al-Quran memang tidak ada fathah, kasroh, dhammah di dalam ayat-ayat Al-Quran yang diletakkan, yang disematkan di situ. Tapi orang karena sudah terbiasa begitu bisa membaca dan bisa mengerti. Contohnya dalam tulisan yang pertama itu sengaja saya kasih yang satu dhammah, yang satu dhammatain. Coba kalau kita buang dhammah dan dhammatain, sama saja tulisannya. Itu hadza dharib ibni, yang kedua hadza dharib ibni juga tulisannya sama. Tetapi kalau bunyi akhir kata dharibu, yang satu dharibun, sudah timbul perbedaan makna. Yang hadza dharibu ibni, itu dharibu ibni menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini adalah pemukul anakku. Yang pertama yang hadza dharibu ibni, ini adalah pemukul anakku. Tapi kalau yang kedua hadza dharibun ibni, nah kita hubungkan tadi dharibun dengan ja'ilun fil ardi khalifah dengan yang nazil, itu artinya ini dharibun ibni, ini orang hendak memukul anak saya. Nah, hanya berbeda dhammah dengan dhammatain saja sudah menghasilkan makna yang berbeda.
Nah, nanti banyak lagi contoh-contoh di dalam Al-Quran yang perbedaan maknanya terjadi akibat perbedaan i'rab atau bunyi akhir sebuah kata. Begitu juga ma ahsanus sama'i dengan ma ahsanas samaa. Yang satu pertanyaan, yang satu bentuk kekaguman, takjub atas keindahan gitu. Itu keunikannya. Yang masih ada lagi keunikan kosakata di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali sinonim atau kata yang tesaurus lah, bisa tesaurus. Jadi kata mengira saja dalam bahasa Arab banyak seperti kita contohkan sini. Ma dhannukum, kan ada dalam ayat juga ma dhannukum, dhanantum, dhanna yadhunnu artinya mengira. Tapi dalam ayat Humazah, surat Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Coba kalian buka nanti di Al-Quran terjemahan Kementerian Agama. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu itu artinya apa? Di situ yahsabu, mengira, ya kan? Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang-orang yang suka mengumpat, yang gitu ya. Alladzi jama'a malahu wa'addada, yang suka mengumpulkan harta, malan, wa'addada, dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu akan membuatnya kekal. Nah, di situ yahsabu. Di ayat yang lain untuk kata yang sama, makna yang sama, mengira, itu digunakan kata za'ama yaz'amu. Qul ud'ul ladzina za'amtum, gitu kan? Qul ud'ul ladzina za'amtum. Panggillah Tuhan-Tuhan yang kalian kira, kalian anggap itu sebagai Tuhan. Za'ama berbeda lagi, ada dhanna, ada ittahama, itu ada, dan seterusnya. Banyak sekali kekayaan kosakata di dalam bahasa Arab yang mirip-mirip maknanya. Bahkan saya tidak hafal ya, tetapi banyak sumber menyebutkan bahwa kata singa saja ya, kata yang bermakna singa saja di dalam bahasa Arab itu bisa sampai 500-an jumlahnya. Kata yang bermakna madu, asal, itu jumlahnya bisa sampai 80-an. Nah, tapi kita nggak perlu terus minder atau merasa seolah-olah bahasa Indonesia ini kok miskin banget dibanding bahasa Arab. Nggak, bahasa Indonesia ternyata juga punya kosakata, kekayaan kosakata. Satu barang yang sama, padi, kan kalau masih di pohon belum dipetik, yang masih di sawah, itu apa namanya? Pohon padi ya, padi kan? Kita bisa nggak menyebut itu pohon beras? Nggak bisa kan? Bukan pohon beras, apalagi pohon nasi. Nggak bisa kita sebut itu pohon nasi, itu pohon padi. Tapi setelah dipetik, lalu dipisah dari tangkainya, dari batangnya, menjadi satuan-satuan yang kecil-kecil itu, yang masih ada kulitnya, namanya berubah. Gabah, ya kan? Tadi padi, masih di pohon itu pohon padi. Nggak bisa kita bilang itu pohon gabah, pohon beras, pohon nasi. Tapi setelah diurai, dibuang batangnya, tinggal biji dan kulitnya itu menjadi gabah. Setelah kulitnya dibuang menjadi beras, ya, dengan proses tertentu. Dalam proses menjadikannya beras itu ada yang tersisa kecil-kecil. Itu ada yang menyebutnya menir. Menir, tahapal dalam bahasa daerah masing-masing ada nama tersendiri. Lalu ketika dimasak itu menjadi nasi, namanya nasi. Kalau masaknya kebanyakan airnya terlalu banyak gitu, menjadi bubur. Namanya bukan nasi lagi, jadi bubur. Kalau masaknya terlalu lama atau apinya terlalu panas, namanya setelah jadi namanya berbeda lagi, bukan lagi nasi, tapi kerak gitu, atau apalah gitu. Atau kemudian ketika masaknya dibungkus dengan daun kelapa, namanya menjadi ketupat. Kalau dibungkus dengan daun pisang, namanya menjadi lontong. Padahal sama, barangnya itu, bendanya sama. Nah, begitulah. Di dalam bahasa Arab itu jauh lebih kaya dari bahasa yang kita miliki, gitu ya, dari bahasa Indonesia. Ada analisa atau ada penilaian bahwa mengapa sih orang Arab sampai sebegitu kaya menggunakan kata? Karena memang mereka
masyarakatnya adalah masyarakat yang suka bicara, bukan masyarakat suka menulis. Kalau dalam masa sejarah itu kan jahiliyah, dalam masa awal turunnya agama Islam saja, dari orang-orang yang memeluk Islam saat itu awal-awal yang bisa menulis bisa dihitung dengan jari gitu. Dari masyarakat Arab yang sekian banyak saat itu hanya 1, 2, 3 gitu, sedikit sekali yang bisa menulis. Tapi berbicara, menghafal, mengeluarkan syair, menciptakan kata-kata syair ataupun prosa dalam bentuk suara, bunyi dan hafalan itu banyak. Nah, di situ yang membuat mereka kaya karena akan mencari kata baru, mencari dan ingin menciptakan kata baru yang berbeda dengan kata yang lama. Betul. Selanjutnya, nah ini lagi. Dalam bahasa Arab itu ada pertanyaan hal, ada juga a, yang artinya kalau kita Indonesia kan kurang lebih apakah gitu, atau bukankah atau tidakkah. Tapi jawabannya kan berbeda. Saya kira ini sebagian sudah tahu, tapi tidak apa-apa saya ulang sedikit sini. Karena seperti contoh ini, ketika ada pertanyaan alastu birabbikum, itu kalau dijawab na'am, dengan dijawab bala artinya jauh sekali. Kalau dijawab bala itu artinya kita ya engkau adalah Tuhan kami gitu. Tapi kalau dijawab dengan na'am itu artinya ya engkau bukan Tuhan kami. Alastu birabbikum. Kalau saya tanya juga begitu. Alastu mudarrisukum, kalau kalian menjawabnya bala artinya ya Anda adalah guru kami. Tapi kalau dijawab dengan iya dengan na'am artinya ya Anda bukan guru kami. Sekarang kalau kita Indonesia akan coba ini. Bukankah saya guru kamu? Jawabnya ya atau bukan? Kalau dijawab ya, oh jadi saya bukan guru kamu. Oh gitu. Atau kalau dijawab dengan bukan, oh saya bukan guru kamu. Serba susah, nggak bisa dijawab dengan singkat, dengan ya saja, dengan bukan saja nggak bisa. Harus ada penjelasan, gitu ya. Jadi kalau kayak tadi alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Kalau hanya dijawab dengan iya, bisa menimbulkan bahasa Indonesia nih ya, bisa menimbulkan pemahaman bahwa oh ternyata aku ini bukan kamu, bukan Tuhan kamu. Nah begitu juga kalau dijawab oh bukan, oh jadi aku bukan Tuhan kamu, gitu. Susah ya, nggak bisa dijawab dengan satu kata seperti bala dan na'am. Itu juga tidak, saya belum menemukan lah dalam bahasa Indonesia rasanya tidak ada yang seperti itu. Berikutnya keunikan bahasa Arab lagi, dan bahasa Arab Al-Quran juga banyak mengadopsi ini. Hal-hal yang perlu disingkat, itu disingkat. Yang kira-kira kalau kalau tidak disingkat, itu hanya akan menambah menambah panjang atau menambah banyaknya huruf. Nah, huruf yang kira-kira tidak diperlukan itu dibuang. Gitu. Contoh di sini. Perempuan hamil ya, atau mahasiswa, mahasiswi kan kita mengenal ada talibun, talibatun. Kalau laki-laki talibun, kalau perempuan talibatun. Guru, mudarrisun, mudarrisatun, muallimun, muallimatun. Tetapi dalam Al-Qur'an ketika menyebut ada wanita hamil ya, mengandung, itu tetap digunakan kata hamilun, tidak hamilatun. Kenapa? Nah, karena alasannya itu untuk menyingkat. Mau disebut hamilun tetap saja artinya perempuan. Karena tidak ada, dalam faktanya tidak ada laki-laki yang hamil. Ya sudah kalau gitu tak marbutoh nggak penting. Itu disebut hamil, menyingkat. Ini namanya menyingkat, membuang tak marbutoh. Nggak penting. Gitu. Karena nggak penting dan disebut hamilun, tetap saja orang bisa memahami bahwa yang hamil adalah, itu yang dimaksud adalah perempuan. Itu sudah secara logika udah langsung orang paham ini pasti perempuan karena dalam kenyataannya tidak ada laki-laki yang hamil. Gitu. Begitu juga ketika Al-Quran menyebut zaujun, istri itu bahasa Arab apa? Ya kan, zaujun atau zaujatun. Nah, ternyata kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada zaujatun yang pakai tak marbutah, gitu, nggak ada. Zaujatun itu baru digunakan oleh masyarakat Arab belakangan. Itu dulu-dulu juga zaman Nabi dan sahabat gitu selalu menyebut istri atau pasangannya istri itu zaujun bukan zaujatun. Makanya ayatnya kan juga gitu ya, ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Azwaj itu jamak dari zauj. Kalau jamak dari zaujah, zaujat gitu kan.
Ya ayuhan nabi qul li zaujatika. Tetapi tidak, Al-Quran tidak menggunakan zaujatun karena sudah pasti pasangannya laki-laki adalah perempuan. Gitu. Sudah pasti pasangannya laki-laki adalah perempuan. Ketika yang diajak bicara, mukhatab, itu laki-laki, maka pasangannya tetap disebut zaujun, artinya itu adalah perempuan, istri. Baru ada kata zaujatun belakangan itu setelah muncul ada laki-laki pengen berpasangan dengan laki-laki juga gitu. Padahal Al-Quran kan tidak merestui hubungan yang seperti itu. Jadi itu termasuk menyingkat, membuang sesuatu yang tidak berpengaruh lah terhadap makna. Begitu juga kata haidun, kita temukan haid, perempuan yang haid, gitu. Haid bukan haidatun. Murbi'un itu artinya ibu yang menyusui anaknya. Walaupun ibu, walaupun perempuan, tidak disebut murbi'atun, tapi murbi'un gitu ya. Itu penyingkatan lagi dalam bentuk penggabungan dua hal yang mirip. Bapak dan ibu sama-sama orang tua. Daripada disebut setiap kali menyebut ayah dan ibu itu selalu disebut al-ab wal atau al-walid dan al-walidah, diringkas menjadi abawain atau menjadi walidain gitu. Walidan, abawan disingkat. Qamar, matahari dan bulan disebut jadi qamarain. Laut dan sungai sama-sama air, yang satu asin yang satu tidak, diringkas lagi menjadi bahrain. Dan banyak lagi nanti. Itu contoh-contoh penyingkatan. Belum nanti dalam kalimat. Ini dalam kata. Dalam bentuk kalimat nanti penyingkatannya juga masih ada lagi. Seperti membuang jawaban. Membuang jawaban umpamanya ketika ada pertanyaan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Itu kan ada jawabannya. Tu'minuna billah wal yawmil akhir. Tapi ada dalam konteks tertentu ada pertanyaan seperti itu tidak ada jawabannya. Mengapa? Karena antara lain tidak dijawab pun seharusnya orang sudah mengerti apa jawabannya. Nah, gitu. Jadi konteks itu sangat diperlukan. Berikutnya kita masuk ke sedikit ini, tinggal sedikit huruf. Karena tadi di awal judulnya juga yang saya terima dari teman-teman panitia ingin sedikit membahas keunikan makna, menggali makna Al-Quran melalui huruf-huruf yang digunakan. Itu kita menemukan penggunaan huruf yang dimaksud ini bukan alif lam alif ba ta sa, bukan ya. Apa nama kalau bahasa Indonesia saya lupa ini, preposisi ya. Huruf seperti ala, ila, fauqa, amama, waro'a, yang itu yang dimaksud dengan huruf ini itu bukan alif ba jim ya. Ada kata ila. Nah ini kekeliruan yang kadang-kadang terjadi ketika orang memahami ada hadis, ada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini ada sini. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Apa artinya itu? Kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah salawat salam kepada Nabi Muhammad al-fatih lima ughliq, yang telah membuka sesuatu yang tertutup, wal khatim lima sabaq, penutup dari yang lalu-lalu, artinya penutup para nabi dan ajaran, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Apa terjemahannya ini? Wal hadi ila siratikal mustaqim, pemberi petunjuk ke jalan yang benar. Ini kan ada yang protes. Pernah dengar nggak ya? Saya pernah membaca dan banyak didiskusikan orang. Ini diprotes bahwa salawat semacam ini musyrik, gitu, termasuk syirik. Karena menganggap Nabi Muhammad itu pemberi petunjuk. Padahal yang memberi petunjuk adalah Allah. Gitu kan? Innallaha innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Itu dalilnya bahwa Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada sesama pamannya sendiri, tidak. Nah ini sholawat yang bentuk begini disalahkan oleh sebagian orang yang kurang memahami huruf tadi itu. Dibilang bahwa Nabi Muhammad memberi petunjuk, padahal yang memberi petunjuk adalah Allah. Nah padahal adanya ilah dan tidak adanya ilah itu berpengaruh terhadap makna.
Nah, coba lihat ayat di surat Asy-Syura ayat 52 itu. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Allah sendiri mengakui bahwa Nabi Muhammad itu tahdi ila, pakai ila. Nah, disinilah artinya. Tahdi ila atau yahdi ila itu artinya mengantar orang untuk sampai kepada tujuannya. Gitu. Cukup mengantar, bukan menunjuk, bukan memberi petunjuk betul-betul, tapi mengantar. Tapi kalau yang tanpa ilah itu memberi, bukan sekedar mengantar. Makanya dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirata. Karena kita langsung bicara dengan Allah. Tidak ada ilahnya, bukan ihdina ila siratal mustaqim, tidak. Tapi ihdina as-siratal mustaqim. Karena kita minta langsung. Tapi kalau umpamanya disebut ihdina ila sirat, kita ngomongnya kepada Nabi Muhammad, benar ya. Ihdina ila siratal mustaqim, kalau itu bukan ayat ya, kalau itu kita ucapkan kepada Nabi Muhammad, benar maknanya. Karena kita minta diantar, dibimbing untuk sampai kepada ini. Tapi bahwa kemudian kita benar-benar mendapat petunjuk atau tidak, itu Allah urusannya. Sama halnya seperti sederhananya begini. Ketika ada orang bertanya kepada saya, orang nakal gitu ya, nakal, di mana sih rumah PSK? Gitu ya, ada dia mungkin pengen punya niat gitu. Saya hanya mengatakan tuh di sana itu, saya menunjuk mengatakan itu namanya saya ahdi ilah, gitu. Saya mengantar dia untuk sampai ke sana, mengantar menjadi penyebab. Tapi apakah dia sampai atau tidak, dia sendiri urusannya di sana. Itu yahdi ilah begitu kurang lebih, mengantar, menunjukkan jalan, bukan benar-benar memberi petunjuknya. Jadi jelas itu perbedaannya antara yahdi ilah dengan yang tanpa ilah. Kemudian waw juga begitu. Ini termasuk juga kritikan koreksi terhadap mushaf Al-Quran, terjemahan mushaf Al-Quran yang lama. Dulu kan terjemahannya banyak sekali dan di awal kalimat ya. Padahal itu diterjemahkan dari ayatnya memang ada kata waw, ada huruf waw di situ. Padahal tidak semua waw harus diartikan dan. Nah, ada waw yang bermakna kondisi, keadaan. Lain akalahul dhi'bu wa nahnu usbah, wa itu wa nahnu, padahal gitu. Padahal kami ini adalah kami adalah orang-orang yang kuat. Yaitu waw itu artinya padahal. Wa nahnu wa anta. Ada umpamanya la tashrab wa anta qa'im. Itu dalam bahasa Arab juga ada ungkapan begitu. La tashrab wa anta qa'im. Jangan minum dalam keadaan kamu sedang berdiri. Jadi wawunya itu bukan dan di situ. Tapi wawu bermakna keadaan, bermakna kondisi. Nah, ini akan semakin jelas ketika kita baca surat Az-Zumar. Ada di situ wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Dibukakan tanpa ada wawu itu di situ. Ketika mereka datang, orang-orang yang penghuni neraka ketika tiba di depan pintunya itu futihat, lalu dibuka pintunya. Mana duluan, datang atau dibuka? Nah, kalau dalam pemahaman kita di sini yang tanpa waw, duluan mereka datang lalu dibuka pintunya. Nah, ini berbeda perlakuan Allah antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Kalau penghuni surga, wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumaran hatta idza ja'uha wa futihat, ada wawunya. Ketika mereka sampai ke depan pintu surga, mereka menemukan pintu-pintu sudah terbuka gitu. Wa futihat, dalam keadaan sudah terbuka gitu ya. Nah, itu perbedaan satu huruf saja, waw keadaan sudah mengakibatkan perbedaan makna yang cukup jauh. Ada yang bermakna dan, ada yang bermakna demi atau sumpah gitu. Nah, ini di ayat yang di bawah ini sering sekali terjemahannya kita dengar di undangan-undangan, sering kita baca ya, undangan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dan seterusnya. Itu memang ada huruf wawu di depan. Wa min ayatihi, lalu terjemahannya dan di antara. Ini kan orang membacanya juga gini, belum apa-apa sudah ada dan gitu. Di awal kata di awal kalimat sudah ada dan. Ya, wawu yang di situ bukan wawu bermakna dan, tapi itu wawu istinaf namanya.
memulai kalimat baru, tetapi kalimat baru itu tidak berhubungan langsung dengan kalimat sebelumnya. Gitu. Sama di ujung ayat kan sering juga kita temukan wallahu ghafurur rahim, wallahu ala kulli syai'in qadir, wa innallaha lama'as sabirin. Ada wawunya semua. Waw yang begitu itu tidak bisa diterjemahkan dan Allah Maha Pengasih Penyayang, Maha Pengampun, dan Allah itu nggak bisa. Cukup saja Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi wawunya tidak perlu diterjemahkan. Nah ini sudah banyak diperbaiki dalam mushaf yang edisi penyempurnaan. Sedikit sekali di sini terakhir serupa tapi tak sama. Ada huruf-huruf yang mirip tapi maknanya ternyata berbeda. Iza, in, lau sering diartikan sama oleh sebagian orang. Padahal beda. Bedanya iza itu untuk sesuatu yang relatif lebih pasti, ya pasti kejadiannya. Kalau in itu antara kejadian dan tidak kejadian itu 50-50, bisa iya bisa tidak. Kalau lau kemungkinan terjadinya lebih kecil gitu. Makanya pembicaraan hari kiamat di dalam Al-Quran semua menggunakan kata idza. Idza waqa'atil waqi'ah, idza syamsu kuwirat, idza sama'un fatarat. Itu artinya bahwa kiamat itu pasti terjadi gitu. Coba kalau digunakan in syamsu kuwirat, ini syamsu kuwirat, jika matahari digulung umpamanya. Iya jika digulung, jika tidak kan timbul pertanyaan gitu, jika tidak berarti kiamat nggak terjadi. Nah karena kiamat itu terjadinya pasti, maka ayat ini menggunakan kata iza. Atau kita balik, karena ayatnya menggunakan kata iza, sehingga kita harus yakin bahwa kiamat itu memang benar-benar pasti terjadi. Gitu. Yang in 50-50, yang lau lawannya dari iza. Nah ini akan semakin jelas kalau kita lihat pada ayat berikutnya. Contohnya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu. Ada kata idza, in taraka khairan, al-wasiyatu, ada in itu lil walidain dan seterusnya. Idza hadara ahadakumul maut. Kehadiran maut, kematian itu pasti, karena itu digunakan kata idza. Tetapi apakah seorang yang meninggal dunia itu pasti meninggalkan harta? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Bisa nol, bisa bahkan meninggalkan utang. Gitu. Karena itu digunakan kata in. Jika dia meninggalkan harta, dia perlu berwasiat kepada orang tuanya dan seterusnya itu. Lau itu yang tidak, kemungkinannya sangat kecil, gitu ya. Saya kira itu pengantar dari saya, sudah lumayan 9:33 ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Arifin. Masya Allah, temanya sangat luar biasa, teman-teman ya. Jadi yang mulai ngantuk nih, boleh sambil minum dulu ya. Ya, minum-minum. Tapi saya yakin teman-teman nggak ngantuk ya, karena memang tadi sangat seru sekali. Ustadz Arifin juga dialogis ya, melontarkan banyak pertanyaan kepada kita. Dan kalau boleh saya rangkum atas apa yang telah disampaikan Ustadz Arifin tadi, bahasa Arab memiliki banyak keunikan ya. Oleh karena itu, ada beberapa kata yang terbentuk dari akar atau huruf-huruf yang sama, umumnya punya hubungan makna. Tadi kita sudah bahas bareng-bareng ya, ada ilmun, ada amal ya, lalu ada ghafal, ada ghuluf ya, lalu alam, penyakit, dan amal, dan lain sebagainya. Itu sangat bisa kita gali sebagai nanti bahan pertanyaan juga kepada Ustadz Arifin ya teman-teman ya. Lalu tadi husnul khotim ya, mencoba menjawab. Kenapa kola dikatakan bergerak gitu ya? Nah, karena asal katanya adalah koala yang bergerak, dan dengan demikian ada satu kata lagi lain yang berakar juga sama, yang artinya juga bergerak ya, kontraktor tadi ya. Ternyata punya hubungan juga. Nah, teman-teman ya, setelah ini kita akan buka sesi termin tanya jawab ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Arifin, dipersilakan unmute forum teman masing-masing dari rumah, atau kalau misalnya malu bertanya, silakan melalui media chatroom yang sudah disediakan. Silakan. Boleh raise hand yang mau bertanya. Husnul khotim. Oke, baik, silakan di-unmute ya. Sudah ada pertanyaan, Ustadz? Ya, terima kasih Ibu Ina. Ya. Ustadz,
dalam bahasa Arab ini beberapa kendala yang paling sering saya temui itu sangat susah sekali untuk mencari arti dalam kamus ya. Karena sangat beda begitu. Jadi bahasa Arab Al-Quran atau bahasa Arab modern itu ketika saya cari di kamus itu pasti tidak ketemu. Padahal itu sudah saya pisahkan kata-kata dasarnya atau ya sudah artinya sudah murni lah, bukan dalam keadaan mudhari atau apapun. Dan seperti tadi makowil dan kola itu mengapa kok bisa seperti itu maknanya, padahal kalau kita pahami sejenak itu sangat beda sekali antara berkata dengan kontraktor. Keadaan seperti ini itu yang saya dengar, saya juga tidak tahu pasti Ustaz, itu dinamakan dengan fiqhul lughoh dalam bahasa Arab. Apakah benar atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Kemudian adakah referensi yang bisa saya rujuk yang menyangkut dinamika bahasa Arab ini? Jadi supaya kita lebih paham bahasa Arab ini yang sangat kompleks seperti ini. Seperti itu Ustaz. Referensi dan fiqhul lughoh itu apa? Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Langsung ditanggapi ya Ustadz ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Husnul Khatim dan Bu Ina. Saya perlu bertanya juga sebetulnya. Ini kamus yang dibuka kamus apa? Kamus Munawir Ustaz. Oh iya, kalau yang dibuka Al-Munawir atau apalagi itu Warso ya, yang karangan Al-Asri. Ada Al-Munawir, ada Al-Asri, ya kan? Saya kurang tahu. Itu dua-duanya terbitan Jogja. Saya meneliti, mengamati lah itu terbitan Krapyak gitu ya. Bersaudara itu yang menyusun itu. Al-Munawir sama Al-Asri. Itu kamus modern yang disusun. Bahkan salah satunya itu yang Al-Asri kalau nggak salah itu hampir mengadopsi apa adanya dari Al-Munjid gitu ya, kamus Al-Munjid. Kan kita kenal ada kamus Al-Munjid namanya. Itu yang di-Indonesiakan. Kalau ingin tahu makna-makna kosakata di dalam Al-Qur'an melalui kamus, jangan menggunakan kamus Arab Indonesia. Karena kamus Arab Indonesia itu yang disusun oleh penyusun Al-Munawir maupun Al-Asri dan lain-lain. Dulu Mahmud Yunus juga menyusun ya, kamus banyaklah beberapa. Itu ditujukan untuk pelajar atau orang yang ingin belajar bahasa Arab, siapapun gitu. Bukan untuk memahami Al-Quran. Berbeda. Untuk belajar bahasa Arab ya cukup bahasa-bahasa yang berkembang yang digunakan oleh masyarakat Arab atau digunakan di literatur-literatur Arab seperti koran atau majalah atau TV gitu, media-media Arab. Tapi kalau untuk memahami Al-Quran merujuknya harusnya ke kamus yang Arab-Arab gitu, yang eka bahasa. Jadi kita mengenal ada kamus eka bahasa, ada kamus dwi bahasa, ada tri bahasa dan macam-macam. Eka bahasa artinya ya kayak KBBI itu eka bahasa. Bahasa Indonesia dijelaskan lagi dengan bahasa Indonesia. Nah, harusnya juga untuk memahami kosakata Al-Quran, kita melihatnya ke kamus eka bahasa Arab. Yang paling bagus menurut saya ya, kamus lama untuk memahami kosakata Arab Al-Quran, itu Maqayis Lughah. Al-Maqayis. Mu'jam Al-Maqayis yang disusun oleh Ibnu Faris. Tapi dalam kamus yang itu dulu kan sudah dari abad berapa itu, abad ke-9 atau 8 itu beliau hidupnya menyusun itu. Tapi yang belakangan juga ada Al-Mu'jam Al-Wasit namanya. Al-Mu'jam Al-Wasit itu disusun oleh lembaga bahasa Arab di Kairo. Lembaga bahasa yang di Kairo itu sebuah badan yang dibentuk oleh semacam Liga Arab. Ada Liga Arab, seluruh bangsa Arab, seluruh negara atau bangsa yang berbahasa Arab membuat sebuah lembaga bahasa. Nah, itu namanya lembaga bahasa Arab. Adanya di Kairo dan itu menyusun kamus Al-Mu'jam Al-Wasit. Isinya penjelasan kosakata Al-Quran sangat menarik di situ. Sangat menarik. Silakanlah untuk saya kira akan ketemu yang tadi dicari itu akan ketemu. Kalau di Mu'jam di kamus-kamus kayak Al-Munawir memang saya kira nggak ketemu. Nah, kalau ada yang mengatakan itu fiqhul lughah, ya itu bagian dari fiqhul lughah. Jadi fiqhul lughah di sini fikihnya bukan fikih hukum halal haram. Fikih ini artinya ilmu atau pemahaman. Memang dalam bahasa Arab fikih itu sering digunakan begitu, fiqhul lughah, fiqhul muamalah, fiqhul apa macam-macam.
Fiqhul lughah secara bahasa bahasa Indonesianya dia bagian dari linguistik ya. Linguistik itu kan ilmu bahasa secara umum. Tapi nanti ada cabangnya, ada semantik, ada apa segala macam ya. Salah satunya adalah ini, filologi, fiqhul lughah. Di Indonesia kan filologi. Fiqhul lughah ilmu untuk memahami detail-detail bahasa, termasuk ini akarnya mana, apa, atau apakah dia dipengaruhi oleh bahasa asing atau tidak, dan seterusnya. Jadi dalam ilmu fiqhul lughah bisa kita ketahui juga apakah di dalam Al-Quran ada kosakata yang berasal dari bahasa bukan Arab. Itu juga setelah ditelusuri itu ada. Seperti kata wa istabrok. Istabrok itu apa artinya? Istabrok itu. Alal araik, ada araik, ada istabrok. Istabrok itu pakaian sutra, ya, pakaian sutra. Itu ternyata setelah diteliti, didalami gitu, bukan bersumber dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Persia. Tapi kok digunakan oleh Al-Quran? Padahal katanya Al-Quran itu lisanun arabiyyun mubin, bahasa Arab yang jelas. Kok ada unsur bahasa asing gitu? Nah itu karena bahasa itu yang dari bahasa Persia tadi itu sudah masuk diserap oleh bangsa Arab, dan pada saat Al-Quran diturunkan masyarakat Arab sudah menggunakan itu. Gitu. Ibaratnya sekarang kalau andai Al-Quran turun di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, sangat boleh jadi HP masuk, sangat boleh jadi komputer masuk gitu. Karena bahasa itu kata itu sudah digunakan oleh bangsa Indonesia walaupun asalnya bukan dari Indonesia. Ini juga ada timbul perdebatan dulu bahwa ada yang mengatakan tidak ada unsur bahasa asing di dalam Al-Quran. Apa ada yang penelitian menunjukkan ada, gitu. Penelitian menunjukkan ada, dan saya termasuk yang percaya ada, gitu. Termasuk kata sirat, ihdinas siratal mustaqim, itu kan ada yang mengatakan ihdinas sirat itu dari kata zarato ya, zarato, zainnya berubah menjadi sod. Tapi ada juga yang berpendapat, nah bukan itu, gitu. Itu adalah Arabisasi dari kata asing, bahasa Latin. Strata, kita mengenal bahasa asing itu strata. Ada bahasa di Inggris kan menjadi street, ya kan, strata, street itu sirat. Karena orang Arab nggak bisa menyebut dua huruf mati berurutan, sehingga kan street S sama T sama-sama mati, sehingga dia mendahulukan R-nya, sirat, bukan street ya. Tapi Inggris bisa menyebut street, artinya itu jalan. Street kan jalan, sirat juga jalan gitu, strata juga jalan. Kita mau jadi dokter harus strata 1 dulu, strata 2 dulu, strata 3 untuk menjadi strata. Jadi kalau nanti ada perdebatan apakah ada unsur bahasa asing di dalam Al-Quran, saya termasuk yang percaya ada, tetapi itu sudah diserap oleh bahasa Arab dan menjadi bahasa Arab gitu. Ya kemudian, kalau soal kamusnya tadi sudah saya singgung, diantaranya Al-Maqayis, Ibnu Faris. Kemudian yang kedua kalau yang agak modern, yang baru belakangan munculnya itu Al-Mu'jam Al-Wasit, terbitan Pusat Bahasa Arab di Kairo. Ya, terima kasih Husnul Khatim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Arifin. Sudah terjawab ya, Husnul ya. Baik, silakan yang lain. Ayo adik-adik. Tadi di grup sudah sudah semangat ya. Saya akan bertanya gitu. Di chat ayo, ada silakan. tuh kayaknya. Di chat ada kayaknya tuh ya. Di chatroom ada ya? Chatroom ada. Sebentar Ustadz. Oke. Dari Misbahul Ramadhani ya. Oke, mohon maaf Ustadz, saya ingin bertanya mengenai kata ummah. Ya. Ummatun ya. Saya mencari dalam kamus Maqayisul Lughah terdapat kata ummatun. Apakah makna kata ummatun dapat tergolong ke dalam akar kata itu, Ustadz? Ya, oke, terima kasih. Di dalam kamus Maqayis Lughah itu alif mim ta ya yang ditemukan ya. Itu bukan alif mim mim. Karena begini, sebagian besar mengatakan bahwa kata ummah itu akar katanya alif mim mim. Tetap 3 huruf ya, alif mim mim, mimnya double gitu. Yang kemudian dari situ terbentuk kata amam, artinya depan. Imam, pemimpin juga karena dia ada di depan. Yang menjadi ibu juga karena dia panutan dan selalu berada di depan. Gitu. Memang ada yang menyebut ini berasal, kata ummah ini serapan dari bahasa Ibrani.
termasuk yang berpendapat seperti ini Pak Nasaruddin, Profesor Nasaruddin Umar. Itu dalam bahasa aslinya Ibrani kurang lebih seperti yang Anda tulis ini, alif mim ta gitu. Itu artinya model. Model itu bukan model anuan ya, bukan model busana, bukan ini. Model itu artinya apa ya? Model contoh. Model itu namuzat yang contoh ya. Model itu contoh. Dalam bahasa Ibrani kata itu bermakna model, artinya sesuatu yang dirujuk, sesuatu yang dicontoh, sesuatu yang jadi standar. Sebetulnya nggak jauh berbeda dengan bahasa Arabnya, gitu ya, dengan bahasa Arab. Nah, apakah benar bahasa kata ummah atau amama atau amma ya ummu itu diadopsi atau diarabisasi dari kata bahasa Ibrani atau tidak? Itu masih jadi perdebatan. Nah, yang percaya dengan itu antara lain Pak Nasaruddin Umar. Saya belum meneliti lebih jauh, saya belum bisa mengatakan apakah benar atau tidak. Tetapi jika pun benar tidak ada masalah, gitu, tidak ada masalah dalam arti ya karena memang umat ini semua bangsa saling membaur, apalagi pada awal turunnya Islam yang di Madinah, yang di Mekah, kemudian hijrah. Sebelum Nabi dan sahabat-sahabat hijrah ke Madinah, di Madinah itu sudah lama ada orang Yahudi, ada orang yang bernasab dari sana, yang memiliki bahasa aslinya bahasa Ibrani. Sangat mungkin mereka menggunakan bahasa aslinya, kemudian diserap oleh masyarakat Madinah. Kata ummah itu tadi menjadi amma ya ummu yang kemudian diakui, dikonfirmasi oleh Al-Quran menjadi bahasa Arab. Sangat mungkin. Jadi tidak ada masalah saya kira, kalaupun itu berasal dari bahasa Ibrani itu tidak ada masalah, karena memang itu tadi masyarakat saling bertukar bahasa ya, terpengaruh satu sama lain. Tidak kemudian ini menguatkan pendapat bahwa Al-Quran itu bukan turunan, duplikasi dari Injil Perjanjian Lama Perjanjian Baru. Kan dulu ada yang begitu. Al-Quran itu sebetulnya cuma ya, modifikasi aja dari Injil, dari ini gitu. Ada orang yang mengatakan, jadi kalau kamu percaya Quran, mestinya kamu percaya kepada Injil, kepada Perjanjian Lama dan seterusnya. Tidak menguatkan itu. Pendapat yang mengatakan kata ummah berasal dari bahasa Ibrani tidak menguatkan pendapat yang tadi. Ya. Ini makasih saudara Adri Misbahul Ramadhani. Iya, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Sudah terjawab ya Misbah ya? Ya, silakan ada lagi selain Misbah dan Husnul Khotim. Ada di chat lagi ya? Dari Taufik nih. Ada lagi di kolom chat Ustadz? Oh, sebentar. Wah, agak panjang nih. Yang mana ini? Taufik Hidayatullah. Oh iya, yang surah Al-Maidah ayat 44. Betul Ustadz. Dalam redaksi tersebut mengapa menggunakan man wa man lam yahkum bima anzalallah? Man kan kalimat isim, mengapa kata tersebut sasarannya man yang artinya barang siapa, yang berarti menuju pada seseorang. Suatu format hukum memerlukan sebuah lembaga instansi negara. Oh gini, man itu tidak berarti satu, tidak hanya berarti satu. Makanya coba lanjutannya ini, wa man lam yahkum bima anzalallah, lanjutannya kan faulaika. Ulaika itu berapa? Pertanyaan saya nih, ulaika berapa? Banyak itu. Wa man lam yahkum. Jadi man itu salah kalau kita mengartikan man itu artinya satu, enggak. Man itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa banyak. Umum. Makanya juga dalam bahasa undang-undang kita kan gitu, barang siapa yang mencuri akan begini-begini gitu. Ada barang siapa. Barang siapa itu berapa orang? Ya bisa satu. Kalau pencurinya satu. Kalau ketika pencurinya rombongan, mereka ini ya termasuk barang siapa di situ. Ketika kelompok umpamanya korupsi bersama-sama dalam sebuah instansi, termasuk dalam barang siapa. Gitu. Makanya bahasa yang digunakan Al-Quran ayat ini kan, waman lam yahkum bima anzalallah, lanjutannya faulaika. Gitu. Itu artinya man bisa berarti banyak. Nah, ada contoh di dalam ayat Quran juga yang man artinya satu.
Man kana yu'minu bil bentar. Dalam hadis lah itu, yang dalam ayat nanti bisa kita cari. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Falyukrim tunggal, bukan falyukrimu, ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia menghormati atau memuliakan tamunya. Itu satu. Artinya man tidak hanya mengandung arti satu, tapi juga bisa berarti banyak. Nah, ketika dia berarti banyak, nah itu bisa kita terjemahkan atau kita pahami sebagai institusi. Karena dalam institusi tidak satu, pasti ada unsur kepalanya, ada unsur anggotanya dan lain-lain gitu. Bisa saja kita artikan semacam itu. Yang jelas keliru kalau kita mengartikan man hanya berarti satu orang. Enggak, itu enggak. Man bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa banyak. Itu saya kira. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Sudah terjawab ya Taufik ya. Baik, ini ada lagi dari Maharani Wulandari. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya. Ini terkait dengan surah Al-Ikhlas ya. Nah, mengapa dalam surah Al-Ikhlas ayat 3 menggunakan kata lam, bukan lan? Bagaimana Ustadz? Itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Lam artinya apa kira-kira? Coba saya tanya ini, yang bertanya tadi siapa namanya? Maharani Ustadz. Maharani. Coba boleh. Ya, Maharani silakan di unmute. Unmute coba. Lam artinya apa lam? Ya, Maharani. Iya. Nah, apa arti lam yang kamu pahami lam itu apa? Nah, saya pernah dikasih tahu oleh dosen saya dulu waktu belajar Arab. Katanya kata lam itu berarti tidak, namun di lain waktu dia bisa menjadi ya gitu. Sedangkan kalau lam itu sudah pasti tidak gitu Ustaz. Jadi saya ingin bertanya. Oke. Baik, gini, lam itu digunakan pasangannya untuk fi'il mudhari' tetapi bermakna yang lalu, negatif. Umpamanya ana lam aqra itu artinya saya pada masa lalu tidak baca. Gitu. Ana lam aqra hadzal kitab, kan kalau ada lam harus sukun. Ana lam aqra hadzal kitab artinya pada waktu itu, entah kemarin, entah seminggu yang lalu, sebulan, yang jelas masa lalu, saya tidak baca buku itu. Nah, gitu. Nah, ini kenapa surat Al-Ikhlas menggunakan lam yalid, bukannya lan yalida, gitu. Kalau lan harusnya lan yalida. Itu karena surat itu menjawab pertanyaan. Ya kan, dalam asbab nuzulnya kan begitu. Ada pertanyaan, siapa sih Tuhan yang kamu sebut Allah itu? Karena dulu masyarakat Arab mengenal nama Tuhan yang lain, bukan Allah. Gitu. Ar-Rahman sudah mereka kenal. Makanya qul ud'ullaha aw ud'ur rahman gitu. Turun ayat kan, silakan kalau mau menyebut Allah atau menyebut Ar-Rahman, dua-duanya sama saja merujuk kepada Tuhan yang sama gitu. Karena dulu mereka bingung ketika Nabi menyebut Allah, oh, siapa itu Allah itu? Yang kami kenal Ar-Rahman, bukan Allah. Nah, ini jawaban atas itu. Ketika mereka bertanya, siapa itu Allah? Allah adalah Tuhan yang qul huwallahu ahad, Tuhan yang satu, yang esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang enggak pernah dulu-dulu itu enggak pernah beranak dan tidak pula pernah diperanakan. Nah, betul yang tadi Anda Maharani ini katakan, bisa dia berarti untuk ke depan, untuk selamanya. Jadi yang dulu dia tidak terlahir atau tidak melahirkan, bukan berarti kemudian nanti bisa lahir atau bisa melahirkan. Enggak. Artinya selamanya Allah sudah punya sifat yang tidak terlahir oleh siapapun dan tidak akan pernah melahirkan. Gitu. Lam yalid wa lam yulad. Kalau lan hanya berlaku untuk masa depan, tidak berlaku untuk yang masa lalu. Padahal yang ditanyakan itu berkait dengan yang masa lalu. Gitu. Tuhan yang kami kenal itu kan hanya Tuhan yang sudah ada di benak mereka dari budaya mereka selama ini, gitu. Jelas ya? Okay. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, cukup jelas ya Maharani ya. Baik, ada lagi Ustadz? Ini satu lagi di kolom chat dari Miftahul Ramadhani. Bertanya, apakah perbedaan kata Rodun dengan roji ya Ustadz? Padahal memiliki makna yang sama.
Ini perlu kita lihat konteks ayatnya lah. Kalau yang begini, dua-duanya bisa artinya kembali. Tetapi kita perlu melihat konteks ayat yang menggunakan kata rod itu seperti apa, kemudian yang roji juga seperti apa. Hampir sama dengan kata, ya udah beberapa kali saya ulang, kata zauj dengan imro'ah, ya kan, dua-duanya sama, artinya istri. Ya kan, masalul ladzina daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Itu terjemahannya, Allah memberikan permisalan bagi orang-orang yang beriman, istrinya Fir'aun, imra'ata Fir'aun. Wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru. Kadang untuk orang-orang yang tidak beriman, Allah memberi contohnya imra'atan Nuh wa imra'ata Lut gitu. Itu diterjemahkan istri. Tapi untuk Nabi Muhammad enggak, ya ayuhan nabi qul li azwajika, istri, azwaj di situ. Untuk Nabi Adam qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka, bukan imra'atuka. Nah, itu dengan melihat konteks ayatnya kita bisa memahami perbedaan kata zauj dan kata imra'ah. Ini saya kira perlu kita lihat dulu nih konteks ayatnya, itu saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Silakan nanti kita cari di surat apa ayat berapa yang menggunakan kata rod dan surat apa ayat berapa yang menggunakan kata roji, baru nanti kita coba analisa untuk memahami perbedaannya. Gitu ya, Saudara Miftahul Ramadhani. Iya, Miftahul Ramadhani. Cukup terjawab ya Miftah ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Arifin. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Masih ada? Sudah tidak ada ya? Baik, kalau sudah tidak ada. Di chatroom tidak ada, kalau di chatroom sudah tidak ada juga. Baik, jika demikian cukup jelas ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan lagi, ya silahkan boleh nanti jika Ustadz Arifin ada waktu senggang ya, boleh via Japri ya Ustadz ya. Ya boleh. Atau dengan WhatsApp ya, dengan media sosial beliau. Baik, kalau tidak ada lagi teman-teman kita cukupkan ya. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Arifin pagi hari ini bisa dicerna dengan sempurna ya, bisa teman-teman manfaatkan nanti dalam memperkaya tulisan ya setelah ini ya teman-teman ya. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Arifin yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada kami semua. Ya, sehat selalu ya Ustadz ya. Amin, insyaallah. Amin, insyaallah. Baik, sebelum kita tutup Ustadz, boleh sesi foto bersama dulu? Oh, boleh. Ya, silakan. Ya, silakan teman-teman ambil posisi yang Bapak saya ya, 1, 2, 3 ya. Silakan bagi yang belum membuka videonya bisa diaktifkan dulu biar terlihat. Oke, videonya di on dulu teman-teman. Nanti kita dengan arahan Mas Agus ya. Ya, betul. 1, 2, 3 nanti saya tekan print screen. Jadi setelah 3 mohon untuk diam, jangan bergerak biar tidak blur gambarnya. Oke, saya bisa mulai. Semua teman-teman siaga. 1, 2, 3, cheese. 1 lagi. 1, 2, 3, cheese. Oke, cukup. Oke, sudah Mas Agus ya? Sudah. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Ustadz Arifin. Terima kasih semuanya. Iya. Mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pamit ya, saya bisa keluar ya. Boleh Ustadz, silakan. Terima kasih Ustadz. Nah, setelah ini akan ada arahan dulu dari kami, dari saya dan Mas Wildan. Boleh dibuka lagi oleh Mas Wildan, silakan Mas Wildan. Ya, terima kasih banyak Bu Ina. Alhamdulillah kita sudah melewati sesi ketiga dengan Ustaz Muhammad Arifin. Untuk ini ya, untuk persiapan untuk sesi berikutnya yaitu adalah praktik penulisan. Nah, nanti teman-teman bisa mulai menulis sebagaimana ada di rundown di Tor. Nah, di sini sebenarnya di set waktunya adalah 3 jam, tetapi kan
sebagaimana kita bahas dari sesi kedua kemarin, pasca sesinya Pak Farid itu, teman-teman sudah bisa mulai menulis. Nah, nanti kalau sudah mulai dari kemarin kan tentu lebih enak gitu ya, punya waktu yang lebih panjang. Nah, sebenarnya dari kemarin sudah bisa mulai menulis. Nah, nanti di sesi keempat ini mungkin tidak di Zoom ya, Bu Ina ya. Kita lebih intens di WhatsApp group dan juga di Google Classroom. Nanti setelah selesai teman-teman submit artikel-artikelnya di Google Classroom. Nah, nanti bisa dikoordinir oleh ketua kelompoknya masing-masing. Nah, nanti ketua kelompoknya mengkoordinir. Nah, nanti baru di-upload sesuai kelompok. Jadi kelompok A di-upload, dilengkapi dulu semua poin-poinnya. Kelompok B, kelompok C, dan kelompok D juga sama. Nah, nanti setelah selesai baru nanti di-upload itu. Ya. Oke. Sudah ada yang mulai menulis, teman-teman? Atau sudah selesai semua nih? Bu Ina. Tinggal kami periksa. Gimana? Progresnya ya. gimana? Ya, Pak Zai. Itu Ya, Pak Zai, sistematika penulisannya udah diberitahu ya ke teman-teman ya? Ya, sudah kemarin. Saya sama Bu Ina sudah briefing juga. Oke. Berarti nanti teman-teman setelah ini silakan menulis. Nanti ketemu lagi dengan kami di jam setengah dua ya, Mas? Ya. Jam setengah 2 atau jam setengah 3 waktu sana ya? Ya. Ya. Jadi setelah ini kita break. Silakan teman-teman menulis. Nanti masuk lagi di room kita di Zoom. Itu di jam setengah 2 atau jam setengah 3 waktu Samarinda. Dan selebihnya selama waktu break ini teman-teman gunakan untuk konsultasi dengan Ibu Ina dan Mas Wildan melalui WhatsApp group, dan hasilnya nanti seperti tadi Mas Wildan sampaikan dikumpulkan di ketua kelas atau koordinatornya masing-masing dan nanti diupload semuanya di Google Drive, Google Classroom, dan nanti kita akan berikan feedback bareng-bareng di jam setengah 2 dan jam 3 atau jam 4 waktu Samarinda kita akan ada sesi penutupan. Ya. Dapat dipahami ya? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zai. Sudah cukup jelas ya teman-teman ya? Ini nanti tulisannya dibuat dulu per masing-masing, kemudian disatukan. Jadi mengirimnya tidak per mahasiswa, ya, tidak per peserta ya, tapi sudah dalam bentuk satu tulisan utuh per kelompok begitu. Ya. Ya, Pak Mas Wildan ya? Ya, seperti itu. Oke. Berarti sudah boleh di close Mas Wildan atau gimana? Ya. Ada mau disampaikan lagi? Bu Ina. Ya. Kuisnya belum itu. Oh, kuis ya? Oh, baik, kuis ya. Oke. Saat ini ya, Pak Zai ya? Ya, sekarang. Baik, oke. Ada kuis nih teman-teman nih. Seperti 2 sesi yang kemarin, berhadiah buku, ya, e-book ya. Nah, untuk pertanyaan hari ini, seputar tema yang sudah tadi disampaikan oleh Ustadz Arifin, ya, simak baik-baik ya. Yang menyimak dan mencatat poin pasti bisa menjawab. Dan Mas Agus, tolong stay Mas, dan dicari siapa yang menjawab di kolom chat paling cepat. Ya, oke. Pertanyaannya adalah, sebutkan kata atau empat kosakata tadi ya, 4 kosakata yang sama maknanya dengan libur. Tadi ada ya, Ustaz Arifin mengembangkan beberapa kata yang maknanya ada libur dan lain sebagainya. 3 kata yang lain ada yang bisa menjawabnya? Berikut dengan bahasa Arabnya. Silakan di kolom chat. Masih dikasih waktu.
Ayo. Sudah ada yang bisa menjawab? Fitriani, ada Anissa, ada Ani, Andi, Husnul Khotim, bagus, Yusriandi. Ayo, pasti ada satu yang bisa menjawab. Rizal, Misbahul Ramadhani. Tadi ada Misbahul, ada Miftahul ya? Oh, dua-duanya perempuan. Jadi dipanggilnya siapa ini? Misbah dan tadi ibu manggilnya Misbah, Miftah. Satunya Miftah, satunya Misbah. Oh, iya, iya, iya. Oh, kembar. Oh, alhamdulillah kembar. Ini apa? Di slide ini berdua atas bawah bersama. Oh iya, 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 iya. Oke, Maharani Wulandari terjawab nih baru satu Utlah. Nah, coba dari Sunni Alimah. Opala, terus oke, bentar ya. Kita tunggu dulu. Ada lagi? Ada 3 yang sudah menjawab. Maharani kurang lengkap ya, baru satu kata. Sunni tidak ada terjemahannya. Husnul Khotim, ya Altal, oke. Atil pengangguran, oke. Awil mogok, sayar, oke. Iya, ini jawaban yang tepat sih Husnul Khotim, Pak Zai. Ada tidak berfungsi, akhir pengangguran, saya rotok oplana, mobil mogok ya. Gimana? Husnul Khotim sudah menjawab di sesi sebelumnya belum ya, Mas Wildan? Khotim sudah tuh kemarin. Sudah ya, Khotim sudah ya. Sudah jawab, tapi bukunya belum dikirim, Bapak. Oh iya nanti, karena acaranya belum Iya, selesai. nanti. Oh, saya tungguin mulai kemarin. Kan nunggu juga dosennya masih nanti juga dikasih. Iya, tunggu dulu Jangan ya. buru-buru, sabar. Iya, kita kan belum penutupan ya Pak Zai ya. Penutupan. Oke, Dan ini kamu tulisannya Misbahul. juga belum masuk. Iya. Ayo, ada lagi ya nih? Diganti dulu Mas Khotimnya. Oke, ayo ada lagi? Atau ganti pertanyaan ya? Yang lebih ringkas ya? Ya, tadi Ustadz Arifin memberikan dua referensi kamus ya, kamus Al-Quran, 2 referensi kamus Al-Quran ya. Ada yang bisa jawab salah satunya apa? Yang boleh dirujuk? Sangat gampang ini. Silakan. Langsung ke kolom chat. Ayo, buku menanti. Buku Prof. Quraish Shihab loh. Maqayisul Lughah. Khairun Nisa. Oke. Nah, ini Sunni. Sunni Alimah lebih lengkap nih. Maqayisul Lughah dan Mu'jam Al-Wasit. Apakah Sunni sudah dapat di sesi sebelumnya? Belum. Dan belum ya? Belum ya? Oke. Alhamdulillah ya. Yang beruntung adalah Sunni. Tepuk tangan buat Sunni, tepuk tangan virtual. Sunni itu cowok apa cewek ya? Sunni cewek, Pak Zai. Perempuan ya? Perempuan. Sunni, unmute. Karena saya nyangkanya Husnul Khotim itu cewek awalnya. Ya kan? Tadi itu malah. Oh, nih Sunni nih sudah jawab nih. Sunni perempuan, Pak Zai. Miftahul. Oke, selamat. Selamat ya. Insya Allah nanti hadiahnya dikirim secara virtual juga ya, melalui email. Emailnya ya, dikirim ya, email. Ya, nanti emailnya dikirim ya, Sunni ya. Baik. Sudah selesai ya, Pak Zai ya? Ya, langsung. Ya, kita boleh akhiri ya, Mas Wildan juga, Mas Agus. Jadi alhamdulillah teman-teman sudah selesai sesi pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kita ketemu lagi di siang nanti ya, pukul 1:30 waktu Indonesia, bagian Barat. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Salam.